Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today's discussion will be about modification. Say hello to the first modification, that is determiner. Jadi, apa saja yang masuk dalam pembahasan determiner? Kan kita lihat. The first is articles, and then possessive adjectives. The third is quantifier. The fourth is numerical adjective. The fifth is demonstrative adjective. Then number 6 is example of question. Kita awali dengan article. So, what is article? According to Cambridge Advanced Learner Dictionary, article is any of English word and the or words in other languages that do the same job as these. Jadi artikel adalah kata kata en atau kata the dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lain yang memiliki fungsi sama seperti en, dan the. Nah, di sini the diklasifikasikan sebagai definite article. Sementara dan en diklasifikasikan sebagai indefinite. Nah, definite itu bisa ditentukan. Kalau indefinite tidak bisa ditentukan. Dalam arti spesifik dan tidak spesifik. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Please, would you pause the salt? Nah, di sini konteksnya mungkin saat makan, kemudian di meja ada kotak garam. Nah, kotak garamnya hanya satu itu. Nah, makanya memakai artikel the. Nah, karena sudah spesifik salt atau garam yang dimaksudkan. Kemudian contoh yang kedua. She pulled a car with her bonus. Nah, she pulled a car with her bonus. Di sini kata benda car diawali oleh artikel a. Nah, karena mobil yang dimaksudkan ini belum spesifik. Bisa jadi dia mempunyai lebih dari 2 mobil. Nah, konteksnya. Okay, and then the third example. Finally, I was able to relax with an easy mind. Kata easy mind, noun phrase easy mind diawali oleh artikel an. Oke, bisa dicermati contohnya ya. Perbedaan penggunaan artikel the karena benda yang dimaksudkan itu spesifik, definite. Sementara artikel an mengawali indefinite. Perbedaannya ketika memakai maka kata benda ka itu diawali oleh pengucapan konsonan, I mean konsonan, yaitu mati, huruf mati, konsonan. Sementara en itu setelahnya adalah kata benda atau kata yang diawali oleh pengucapan vokal, vowel vokal, easy, i di sini. Oke, bisa dicermati perbedaannya. Kemudian quantifier. So, what is quantifier? Quantifier is a word or phrase which is used before a noun to show the amount of it that is being considered. Nah, di sini dikatakan bahwa quantifier adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengawali kata benda untuk menunjukkan jumlahnya. Some, many, a lot of, and a few are examples of quantifier. Jadi ini adalah beberapa contoh quantifier. Apabila dilihat dari penggunaannya, quantifier sendiri itu bisa mengawali benda singular atau benda tunggal. We can fit another person in our class. Nah, kita bisa memuat satu orang lagi di dalam kelas ini. Kata another adalah quantifier, sementara person adalah singular noun, kata benda tunggal. Kemudian quantifier mengikuti kata benda jamak atau plural. There are a few cakes left over the party. Nah, jadi ada banyak atau beberapa kue yang tersisa setelah pesta.
Kata few adalah quantifier. A few quantifier mengikuti benda jamak cakes. Kemudian ketiga quantifier bisa mengikuti singular atau plural. Jadi quantifier tersebut bisa digunakan sebelum benda tunggal atau jamak. Di sini contohnya adalah the man was waiting on the other side of the street. Nah, kata the other adalah quantifier mengikuti di sini konteksnya singular. Singular noun side. Nah, jadi seorang laki-laki menunggu di ujung jalan. Nah, ujung jalan itu ada dua kan. Nah, the other itu adalah sisa satu dari jumlah yang jelas. Di sini kalau ada ujung jalan satu, menunggu di ujung jalan satunya. Oke. Kemudian quantifier mengikuti uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Di sini contohnya adalah a great deal of effort has gone into making this thing reliable. Nah, kata a great deal of adalah quantifier mengikuti effort, uncountable noun. Jadi usaha itu kan banyak sekali prosesnya. Tetapi karena tidak bisa dihitung, di sini tidak ada penambahan, tidak dimasukkan dalam uncountable. Nah, banyak tetapi uncountable. Making this thing reliable. Kemudian quantifier bisa mengikuti plural atau uncountable. Nah, jadi konteksnya bisa mengikuti salah satu dari keduanya ini. Di sini contohnya adalah they have always had plenty of money. Nah, quantifiernya adalah plenty of mengikuti kata money. Money itu di sini dikategorikan sebagai uncountable. Oke. Kemudian yang terakhir quantifier mengikuti singular atau plural atau uncountable. Jadi bisa mengikuti salah satunya. Contoh yang pertama, be happy all the time. Nah, kata all itu mengikuti time, mengikuti uncountable. Kemudian yang kedua, all employees are here. Di sini all mengikuti plural employees. Nah, bisa dicermati beberapa contohnya dan perbedaan penggunaannya. Jadi quantifier itu in agreement with the noun. Nah, jadi harus sejalan. Okay. Next is possessive adjective. Nah, kata possessive sendiri dimaknai sebagai possessive word atau possessive form, atau bentuk posesif lain that shows who or what something belongs to, yang menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu itu milik siapa. Nah, kata mine dan yours itu adalah possessive pronoun. Nah, di sini pronoun posesif. Tetapi kalau possessive adjective contohnya adalah my bla bla bla, your bla bla bla, their bla bla bla, our bla bla bla, his bla bla bla, her bla bla bla, its bla bla bla. Jadi possessive adjective setelahnya harus diikuti oleh kata benda. Itu perbedaannya dengan possessive pronoun. Kalau possessive pronoun fungsinya memang menggantikan noun, bisa noun dengan pronoun sebelumnya. Mine. Nah, my book berarti mine. Ini contoh penggunaan possessive adjective. Nah, sebagai quantifier. My book was published last week. Nah, di sini my itu memodifieri book. My book. Kemudian contoh yang kedua. The company increased its profits. Nah, di sini ada possessive adjective its, kemudian memodifieri profits. Nah, kemudian contoh yang ketiga, what is his name? Nah, di sini possessive adjective his, memodifieri kata benda name. Nah, bisa dicermati contohnya ya. Jadi letaknya determiner possessive adjective sebagai modification itu di awalnya noun. Oke, kemudian numerical adjective. Nah, numerical itu sesuatu yang mengekspresikan atau
melibatkan angka, involving or expressed in numbers. Nah, menuliskan angka. Nah, sementara kata numerical itu juga a symbol that represents a number. Sama ya maknanya. Perbedaannya hanya kalau numerical itu sebagai adjektif, kalau numeral itu sebagai noun. Nah, jadi karena numerical mengawali kata adjektif, itu sudah tepat yang kita pakai istilah numerical. Nah, numerical adjective atau numeral sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu cardinal dengan ordinal. Nah, contoh dari cardinal adalah kata 2, 1, 3, 5, 10. Nah, itu masuk ke cardinal. My youngest son will be 2 years in November. Nah, jadi anak saya itu akan berusia 2 tahun November ini. 2 tahun. Nah, 2. Mengawali kata years, noun years, kata benda years. Kemudian penggunaan ordinal. Nah, contoh dari ordinal itu adalah first, second, third, fourth. Nah, itu menunjukkan order, urutan, ordinal. The president liked the first proposal. Nah, di sini kata first mengawali kata proposal. Memodifieri kata proposal. Nah, bisa dicermati ya perbedaan antara angka atau pernyataan angka yang masuk dalam cardinal ataupun ordinal. Oke, kemudian demonstrative adjective. Nah, demonstrative adjective sesuai katanya, ya ini adalah kata yang menunjukkan atau mendeskripsikan lokasi. Nah, contohnya adalah that dengan those. Nah, ini berarti benda yang dimaksudkan, lokasi benda itu far from speaker, jauh dari pembicaranya. That dengan those. Sementara kalau lokasi bendanya itu dekat dengan pembicara, maka memakai kata base dengan these. Nah, who is that girl? Siapa gadis itu? Atau how much are those shoes? Berapa harga sepatu itu? Nah, di sini that itu untuk singular, kalau those untuk plural. Kemudian this dengan this. Nah, I think we should go with this option. Nah, di sini option adalah singular. This option. Kemudian I get these shoes from that shop. Nah, kata this di sini ini mengawali plural. Nah, bedakan antara penggunaan this dengan these. Oke, kemudian kita masuk ke dalam example of question, contoh soal ya untuk determiner. Oke. I have read blah 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 book about investment that you recommended. Nah, jadi di sini blank itu setelah verb. Nah, berarti bisa jadi ini adalah objeknya. Nah, objeknya setelah blank adalah book. Nah, yang bisa mengawali noun book apa? Apakah Nah, ini tidak, karena buku yang dimaksudkan sudah jelas. Buku tentang investasi. Nah, apakah base, some ini juga jelas tidak jelas, tidak mungkin karena base dengan some itu mengawali benda plural, karena ini book singular dan juga sudah spesifik, maka option yang tepat adalah artikel the. I have read the book about investment. Oke, jadi option yang tepat adalah the. Kemudian contoh yang kedua, there is only bla 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 milk left on the fridge. Nah, kata milk ini masuk ke dalam uncountable. Nah, jadi quantifier apa yang tepat antara a few, little, lots dengan a lot? Nah, yang paling tepat adalah a little milk left on the fridge. Okay, so that's all about the first modification, that is determiner. Jadi many thanks all. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Setelah itu adalah time to do a discussion and practice. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.